Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 12 April 2024. Kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Ada seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Di sekitar daerah Pluit ketika ngabuburit, banyak sekali para pemulung homeless bersama dengan keluarganya duduk di pinggir trotoar. Dan sebelum waktunya berbuka puasa, saya pernah melihat ada mobil yang buka bagasi belakangnya dan membagi-bagikan takjil berisi kurma, air, kue, dan permen. Dan saya meyakini mobil itu adalah mobil orang Katolik. Saya tahu dari mana? Karena di mobil itu ada stiker bertulisan, "Tiada syukur tanpa peduli." Ada stikernya. Luar biasa. Tuhan menggerakkan hati orang untuk berbagi kasih di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini sampai dengan hari Sabtu depan, kita akan bermenung tentang Yesus sebagai roti hidup. Dalam firman hari ini dikisahkan tentang mukjizat penggandaan roti yang dibuat oleh Yesus kepada 5.000 orang. Ada keanehan-keanehan dalam kisah penggandaan roti ini. Yang pertama adalah Yesus tiba-tiba dia tanya begini kepada Filipus, "Di mana kita bisa membeli roti sehingga orang dapat makan?" Loh, ini kan di atas gunung. Masa ada yang jualan, ada yang dagang? Maka jawaban Filipus juga terasa aneh karena mengatakan, "Roti seharga 200 dinar
tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Yesus kan tanya di mana? Tanya tentang tempat. Kok Filipus menjawab roti seharga 200 dinar tidak akan cukup buat mereka sebanyak ini? Aneh. Ditanya apa malah jawab apa. Keanehan berikutnya adalah Andreas, saudara Simon, tiba-tiba datang kepada Yesus dan berkata, "Di sini ada seorang anak yang bawa 5 roti jelai dan punya 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Ini aneh. Dia mengupayakan atau mengemukakan solusi, namun dia patahkan sendiri. Lagi pula, berhadapan dengan orang banyak yang segitu banyak, kok malah Andreas kasih tahu Yesus ini anak kecil bawa 5 roti dan 2 ikan. Ya buat apa? Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, keanehan-keanehan yang terjadi dijawab tuntas oleh Yesus. Bahwa tidak ada yang pernah sia-sia ketika orang mau berbagi. Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan Yesus juga mengambil ikan dan membagi-bagikan ikan-ikan itu kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita, jangan sampai kita menjadi seperti Filipus yang berhitung-hitung ketika berbagi. Dan jangan pula kita menjadi pribadi seperti Andreas yang berupaya mengemukakan solusi namun gak jadi. Yesus memberi teladan untuk berbagi dengan tulus. Dan sisa-sisa potongan roti yang dikumpulkan dikatakan sebanyak 12 bakul penuh, menunjukkan kalau kita berbagi tidak pernah ada yang mubazir, tidak pernah ada yang sia-sia. Justru dengan kita berbagi, kelimpahan berkat dianugerahkan Tuhan kepada kita. Maka tiada syukur tanpa peduli, dan tiada pernah syukur tanpa kita mau berbagi. Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.